Sejarah lahirnya Pancasila berawal dari janji kemerdekaan yang diberikan oleh Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso pada 7 September 1944 kepada bangsa Indonesia. Janji tersebut diberikan oleh Jepang untuk mendapatkan dukungan Indonesia dalam perang melawan tentara sekutu. Namun, janji tersebut tidak terlaksana hingga pada tahun 1945 menjelang kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, lebih tepatnya pada 29 April 1945 melalui maklumat Gunsekan, Jepang pada akhirnya memberikan janji kemerdekaan yang kedua. Salah satu maklumat Gunsekan memuat pembentukan BPUPKI atau dalam bahasa Jepang dikenal sebagai Dokuritsu Junbi Chosakai pada tanggal 1 Maret 1945 yang memiliki tugas untuk merumuskan dasar-dasar negara Indonesia. BPUPKI beranggotakan tokoh-tokoh bangsa yang ditugaskan menyusun rancangan dasar negara dan konstitusi Indonesia. Badan ini mulai bersidang pada 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945 dalam sidang pertamanya. Fokus utama dari sidang ini adalah merumuskan dasar negara bagi Indonesia yang akan merdeka. Dalam sidang pertama BPUPKI, berbagai tokoh nasional seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno memberikan pandangan mereka mengenai dasar negara. Masing-masing tokoh membawa perspektif yang berbeda-beda. Yang pertama ada Muhammad Yamin. Beliau menyampaikan pidatonya pada 29 Mei 1945. Beliau merumuskan 5 asas dasar negara yang terdiri dari pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua ada Supomo. Beliau menyampaikan pidatonya pada 31 Mei 1945. Beliau menekankan pentingnya negara integralistik, di mana seluruh elemen masyarakat terikat dalam satu kesatuan tanpa membedakan golongan atau kelas. Namun, perdebatan mengenai dasar negara belum menemui titik temu hingga pada 1 Juni 1945 saat Soekarno menyampaikan pidatonya di depan sidang BPUPKI yang kemudian menjadi sangat monumental. Dalam pidatonya, beliau mengusulkan 5 prinsip dasar yang dinamakan Pancasila. Berasal dari kata Sanskerta, panca artinya 5, dan sila artinya asas atau prinsip. 5 prinsip yang disampaikan oleh Soekarno adalah yang pertama, kebangsaan Indonesia. Soekarno menekankan pentingnya persatuan bangsa dan menolak konsep negara yang hanya mementingkan suku, agama, atau golongan tertentu. Ini adalah prinsip kebangsaan yang mengedepankan persatuan Indonesia sebagai negara nasional yang mencakup seluruh rakyatnya. Yang kedua, internasionalisme atau pri kemanusiaan. Soekarno menekankan bahwa Indonesia tidak boleh menjadi negara yang chauvinistik atau mementingkan diri sendiri, tetapi harus memiliki rasa pri kemanusiaan, menghormati negara lain, dan membangun kerjasama internasional. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Soekarno mengusulkan agar sistem demokrasi yang dipilih adalah demokrasi yang berdasarkan musyawarah untuk mufakat, bukan demokrasi yang berdasarkan dominasi oleh mayoritas. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Beliau menekankan bahwa negara harus memperhatikan kesejahteraan seluruh rakyat, sehingga kekayaan Indonesia tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi oleh seluruh masyarakat. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Soekarno menekankan pentingnya keberadaan Tuhan dalam kehidupan bernegara, tetapi dengan pendekatan yang inklusif dan toleran terhadap berbagai agama dan keyakinan di Indonesia. Dalam pidatonya, Soekarno juga membuka opsi membadatkan kelima sila tersebut menjadi 3 atau trisila, atau bahkan 1 sila tunggal, yaitu gotong royong sebagai inti dari Pancasila. Namun,
5 sila inilah yang kemudian dikenal sebagai dasar negara. Untuk melanjutkan perumusan dasar negara, Panitia 9 akhirnya dibentuk pada 22 Juni 1945. Panitia ini terdiri dari 9 tokoh penting, yaitu yang pertama Soekarno, yang kedua Muhammad Hatta, yang ketiga A.A. Maramis, yang keempat Abdul Qahar Muzakir, yang kelima Abikus Nojo Krosiyoso, yang keenam Agus Salim, yang ketujuh Ahmad Subarjo, yang kedelapan Wahid Hasim, yang kesembilan Muhammad Yamin. Panitia 9 menghasilkan sebuah dokumen yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta, rumusan Pancasila sedikit berbeda dari yang disampaikan oleh Soekarno, terutama pada sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban jalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini merupakan bentuk kompromi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok Islam. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan sidang pada 18 Agustus 1945 untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau UUD 1945. Dalam sidang ini, PPKI menyepakati bahwa Pancasila akan menjadi dasar negara Indonesia. Namun, terdapat perubahan penting pada rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta. Kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihapus dan diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu untuk menjaga persatuan bangsa yang beragam agama. Perubahan ini dilakukan setelah diskusi antara tokoh-tokoh Islam dan nasionalis untuk menghindari perpecahan. Setelah sekian lama, meskipun Pancasila resmi disahkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945, tanggal 1 Juni tetap dipandang sebagai hari penting. Sebab di sanalah istilah Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Soekarno. Pada masa pemerintahan Orde Baru, peringatan terhadap pidato Soekarno dan 1 Juni tidak begitu dipromosikan sebab alasan politis. Namun, setelah era reformasi, perhatian terhadap sejarah Pancasila mulai dikembalikan. Akhirnya, melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016, Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila dan menjadikannya hari libur nasional. Hari lahir Pancasila diperingati setiap 1 Juni sebagai momen untuk kita merefleksikan kembali nilai-nilai dasar negara yang menjadi fondasi berdirinya Republik Indonesia. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai landasan ideologis, tapi juga sebagai pedoman moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikianlah makna hari lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni. Semoga bermanfaat dan setiap kita dapat menghidupi nilai-nilai dari sila Pancasila. Selanjutnya adalah sejarah Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober. Tanggal 1 Oktober tidak lepas dari peristiwa sejarah kelam bangsa Indonesia, yaitu Gerakan 30 September 1965 atau sering disebut sebagai G30 SPKI. Peristiwa ini berhubungan dengan upaya Partai Komunis Indonesia atau PKI untuk menggulingkan pemerintahan dan menggantikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dengan ideologi komunis. Pada tahun 1960-an, Indonesia mengalami gejolak politik yang dipengaruhi oleh berbagai ideologi besar, termasuk nasionalisme, agama, dan komunisme. Partai Komunis Indonesia atau PKI yang dipimpin oleh D.N. Aidit berkembang menjadi salah satu kekuatan politik terbesar di Indonesia dengan dukungan besar dari rakyat, terutama kalangan buruh dan petani. PKI juga memiliki pengaruh kuat dalam militer dan pemerintahan, termasuk melalui dukungan Presiden Soekarno yang mempromosikan konsep Nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai strategi untuk menyatukan kekuatan politik yang ada di Indonesia. Namun, PKI memiliki ambisi
untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan ideologi komunis. Pada akhirnya situasi semakin memanas ditambah dengan isu mengenai ketegangan di kalangan petinggi militer serta adanya rumor tentang pembentukan Dewan Jenderal oleh tentara yang dianggap sebagai ancaman bagi PKI. Pada malam 30 September 1965, sekelompok pasukan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung Syamsuri yang dikenal sebagai bagian dari gerakan 30 September melancarkan aksi kudeta yang dirancang oleh beberapa unsur PKI. Gerakan ini melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap 6 jenderal senior TNI Angkatan Darat yang dikenal sebagai pahlawan revolusi. Para jenderal tersebut adalah yang pertama, Jenderal Ahmad Yani, yang kedua Letjen Suprapto, yang ketiga Letjen MT Haryono, yang keempat Letjen S. Parman, yang kelima Maijen DI Panjaitan, yang keenam Maijen Sutoyo Siswo Miharjo. Selain itu, Letnan TNI Pir Tandean, Ajudan Jenderal Nasution, juga turut menjadi korban. Para jenderal ini diculik dan dibawa ke Lubang Buaya, sebuah daerah di pinggiran Jakarta, di mana mereka disiksa dan dibunuh. Jenazah mereka kemudian ditemukan di sebuah sumur tua di Lubang Buaya. Namun, ada satu target yang luput, yakni Jenderal Abdul Haris Nasution, yang berhasil melarikan diri meskipun putrinya, Ade Irma Suryani, tertembak dan kemudian meninggal dunia. Setelah peristiwa tersebut, pimpinan TNI Angkatan Darat yang tersisa termasuk Mayor Jenderal Soeharto segera bergerak untuk mengatasi situasi tersebut. Pada 1 Oktober 1965, pasukan TNI berhasil menguasai kembali situasi di Jakarta dan menumpas gerakan kudeta yang dilakukan oleh G30S PKI. Gerakan ini berhasil digagalkan dalam waktu yang relatif singkat. Penumpasan ini dianggap sebagai keberhasilan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dari ancaman ideologi komunis yang hendak menggantikannya. Setelah penumpasan G30S PKI, dilakukan penangkapan besar-besaran terhadap para anggota PKI dan simpatisannya di seluruh Indonesia. Proses penumpasan PKI berlangsung selama beberapa tahun dan melibatkan kekerasan serta pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Untuk mengenang keberhasilan mempertahankan Pancasila dari ancaman kudeta dan ideologi komunis, pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soeharto menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Hari ini diperingati sebagai simbol dari kesaktian atau kekuatan Pancasila yang tetap tegak dan tidak tergoyahkan meskipun ada ancaman besar yang mencoba menggantikannya. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila biasanya dipusatkan di Monumen Pancasila Sakti yang terletak di Lubang Buaya, Jakarta Timur, tempat di mana para jenderal yang gugur ditemukan. Upacara ini dihadiri oleh presiden, pejabat tinggi negara, dan perwakilan dari berbagai lapisan masyarakat. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk mengingatkan rakyat Indonesia bahwa Pancasila sebagai dasar negara tidak bisa digantikan oleh ideologi lain, termasuk komunisme. Peristiwa G30S PKI juga menjadi simbol peringatan tentang bahaya ideologi ekstrim yang dapat memecah belah bangsa dan menimbulkan konflik serta kekerasan di bawah kepemimpinan Soeharto. Pancasila dijadikan landasan utama dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara melalui konsep Pancasila sebagai satu-satunya asas yang diterapkan dalam organisasi politik, sosial, dan ekonomi. Soeharto menggunakan momentum Hari Kesaktian Pancasila untuk memperkuat legitimasi pemerintahannya dan menekankan pentingnya Pancasila sebagai tameng terhadap ancaman ideologi lain, termasuk komunisme. Seiring perjalannya waktu, pandangan terhadap peristiwa G30S PKI dan peringatan Hari Kesaktian Pancasila mulai berubah setelah runtuhnya Orde Baru pada
tahun 1998, beberapa peneliti dan sejarawan mulai mempertanyakan narasi resmi yang selama ini disampaikan oleh pemerintah, khususnya peran berbagai pihak dalam peristiwa G30 SPKI. Muncul teori alternatif mengenai siapa yang sebenarnya terlibat dalam kudeta tersebut, termasuk peran militer dan aktor politik lainnya. Namun, demikian, Hari Kesaktian Pancasila tetap diperingati sebagai simbol persatuan bangsa Indonesia dan kekuatan Pancasila sebagai dasar negara yang tidak bisa digantikan oleh ideologi apapun. Pancasila masih dianggap sebagai ideologi yang mampu mempersatukan keragaman suku, agama, dan budaya Indonesia dalam bingkai negara kesatuan. Sekian, terima kasih. Kuliah BSI aja.